Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Udah lama ya aku nggak bikin video. Iya, karena aku sekalian bukan deh. Ya, karena kemarin beberapa minggu ini kami sibuk pindahan. Terus aku juga belakangan lagi sibuk kesana kemari, ke rumah sakit atau segala macam. Dan akhirnya aku jadi males gitu ya bikin video. Terus ya inilah, alhamdulillah kami udah tinggal di tempat baru dan nggak di Pamukowa lagi, tinggalnya di kota Sakarya. Akhirnya kami jadi orang kota. Nah, kenapa pindah? Ya itu tadi, karena memang salah satunya aku juga harus kursus bahasa di sini, karena kursus itu cuma ada di kota doang, kursus bahasa. Terus suami aku juga kerjanya juga lebih dekat sebenarnya dari sini, dan akhirnya kami mutusin tinggal pisah sama mertua gitu. Ya 6 bulan sih tinggal bareng mertua. Nanti deh gimana aku ceritain gimana sih rasanya tinggal dengan mertua Turki gitu. Ya bukan baik sih dia, tapi ya gimana pun ya, namanya kita mau berumah tangga kan, udah berumah tangga, pingin gitu punya kehidupan rumah tangga sendiri. Jadi ya akhirnya kami dapat deh rumah di sini. Lumayan sih, tetangganya baik-baik. Akses di sini juga gampang, naik angkot apalagi dekat. Depan rumah ada tinggal stop angkot. Ke rumah sakit dekat, jalan kaki. Terus ke taman sini juga dekat, taman kota, hutan kota gitu kan. Orman Park namanya, nanti aku review tempatnya ya, dan tempatnya asik sih. Dan inilah lokasinya. Ini lokasi rumah aku yang baru. Tuh lebih deket, kalau lebih deket ke rumah-rumah warga gitu. Ini kalau dulu kan pemandangannya bukit-bukit gitu, hijau cantik. Kalau sekarang ya pemandangannya rumah-rumah orang. Tapi nggak apa-apa sih, seru. Walaupun kita di kota, nggak terlalu crowded ya. Memang di Sakarya ini lebih tenang sih ya. Aku lebih senang sih di Sakarya ini, nggak kayak di yang aku pernah ke Istanbul gitu kan. Istanbul kan lebih padat gitu, karena memang manusia padat di sana. Kalau di sini kota rame, tapi masih nggak sepadat itu gitu. Masih bisa lah kita menikmati kota itu nyaman gitu dan aman. Insya Allah aman. Insya Allah di sini aman negaranya. Itu inilah rumahku sekarang, kecil tapi ya hidupnya sederhana tapi enak. Berdua bareng suami, nggak bareng mertua lagi. Ya sih, nggak sebaik apapun mertua ya. Kalau misalnya udah menikah itu enaknya kita tinggal sendiri, nggak bareng mertua lagi. Macem-macem sih cerita-ceritanya kalau udah tinggal sama mertua itu. Apalagi kita beda bahasa, beda budaya, apapun yang kita lakukan ngerasa kayaknya takut salah gitu, takut apa gitu. Tapi udah, sekarang nanti deh ada sesi aku cerita gimana rasanya tinggal sama mertua Turki. Dan kalian, buat para wanita-wanita Indonesia yang lagi dekat sama orang Turki, ini wajib kalian dengar ya, wajib kalian dengar. Nah, sekarang ini aku ada di dapur, aku mau masak. Kali ini aku mau masak bubur pulut hitam, kalau orang Medan bilang. Kalau bahasa ininya ketan hitam ya. Jadi kan
Kemarin itu hari ini kan bulannya bulan Asyura, jadi banyak yang ngasih, ada yang ngasih, mereka tuh pada buatin bubur Asyura gitu, dibagi-bagikan. Dan ini baru pertama sih waktu tinggal di kemarin. Iya, pertama kali ya Asyura di sini aku. Jadi aku kaget orang-orang kok pada bagi-bagiin bubur gitu. Datangin ke rumah, dan padahal kita orang baru kan, kok pada ngasih. Jadi bingung aku mau buat apa ya. Malu juga kan gak buat apa-apa. Jadi pas ada kebetulan stok ketan hitam atau pulut hitam, jadi ya aku inisiatif mau bagi-bagiin ke tetangga. Dan mereka belum pernah ini makan ketan hitam ini. Dulu sih aku pernah buat di rumah waktu sama mertua kan, dan mereka suka. Orang Turki itu suka juga sih sama ketan hitam ini. Mudah-mudahan yang di sini juga pada suka ya, biar tahu buburnya orang Indonesia itu kayak apa. Nah, ini dia ketan hitamnya yang udah aku rendam semalaman. Ini ada aku tiriskan. Ini aku udah siapin nih untuk santannya. Aku pakai karena santan segar di sini nggak ada. Ada sih kelapa, tapi ya payah nyarinya sekali. Ini aku pakai santan yang bubuk, aku bawa dari Indo nih, santan bubuk. Sama aku campur sama ini, kara ini. Karena aku rasa kayaknya kurang ya santannya, jadi aku bikin 2, bubuk sama yang ini, karena stok aku santanku udah habis. Ada sih beberapa gitu, paling 2 itu dikasih teman yang baru balik dari Indonesia. Ini aku hidupin aja apinya, aku mulai masak ya. Dan aku ada daun pandan, gak usah khawatir buat kawan-kawan yang tinggal di luar negeri. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Nih, cemplungin, masak. Nih aku aduk-aduk aja sampai santannya ini merata. Nah, ini santannya udah mendidih. Langsung kita masukin aja si ketan hitamnya. Bismillah. Semoga cantik kok ya. Semoga kamu enak bubur. Nah, aduk-aduk pasti. Nggak pecah santan deh. Ini kita aduk sampai dia set santannya, sampai menyatu dia dengan alam. Aku rendam ini selama 1 malaman ya. Tadi malam aku rendam supaya dia cepat pecah. Dimasak itu nggak lama. Ini udah mendidih. Jadi mendidih, ya udah biarin aja dia. Biarin dia sampai masak. Udah nggak pala diaduk-aduk kali ya kan, karena udah mendidih dia. Udah, tungguin aja sampai dia set airnya. Nah, karena daripada nunggu ya kan, apalagi kita tunggu, masih ada kerjaan yang lain. Nih aku mau manggang ayam di oven aja. Tadinya mau digoreng, tapi mikir lagi kayaknya aku harus diet, perbaiki makanan. Perutku udah melendung besar. Udah deh, aku panggang aja. Aku panggangnya di oven ya berapa menit gitu, supaya untuk sekalian untuk makan siang nanti. Dan aku juga nanti mau bikin smash potato. Kenapa? Karena
Tadinya kan aku bikin frikadel, ya kan. Aku buatlah jadi kayak frozen gitu. Terus mau kukeluarin, kuletak di chillernya gitu, nggak dikeluarin langsung di udara di luar gitu. Dan hasilnya hancur. Astagfirullah. Adalah aku berpikir dah aku smash potato aja barang ayam ini nanti panggang. Jadi ya sayang kali. Ya udahlah di smash potato. Tapi ini kan digoreng juga kali ya, pertama kan digoreng. Jadi gini tuh ya. Aneh. Udah nanti aku smash potato aja, kita makan siang karena ini hari Minggu kan, jadi suami kan di rumah. Oke. Nah ini aku udah panasin dulu, tinggal aku masukin aja ayamnya. Oke, masukin aja. Ini aku tutup supaya cepat matang. Berhubung airnya nih daset, aku tutup aja ya, aku matiin. Tutup lagi, aku matikan kompornya. Ini tunggu 30 menit supaya kita nggak ngabis-ngabisi gas kan. Tunggu 30 menit ditutup, nanti dia bakalan, insya Allah tuh bakalan pecah gitu. Kita lihat aja nanti, oke? Nah, aku mau nyuci dulu. Nah ini udah set ya buburnya, karena udah aku tungguin tadi, jadi aku hidupin lagi. Hidupin lagi, aku tambah air. Ini ganti gula merah, aku pakai ini. Ini juga aku bawa dari Indonesia. Ini gula merah bubuk aku bawa. Kasih 5 aja, nanti aku campur sama gula putih. Brown biar lebih hitam ya. Aku nggak tahu ya, brown sugar ini ada sih kurasa sebenarnya kalau cari di online. Nanti kalau habis aku cari lagi deh di sini. Berhubung ya di sini tuh jadi apa-apa mahal, jadi agak hemat-hemat. Hemat-hemat bah. Untuk terus sampai dia mengental, sampai jadi. Ini gula putihnya. Tuang aja. Enak aja gitu, enak aja ini. Aduk-aduk aja. Nah ini udah pecah nih kan, tapi kayaknya kurang nendang gitu, kurang gurih rasanya. Dan aku ada stok lagi nih santan karak nih, dikasih teman aku. Kayaknya bagus tambah santan aja kali ya, mudah enak. Ntar sisanya bisa buat nambahin santan yang toppingnya itu.
kurang gurih gitu rasanya. Karena tadi udah dimasukin santan duluan. Aturannya aku rebus dulu ya kan. Lupa aku cara masaknya. Udah aku lihat di YouTube, ditengoknya dipakai santan, dia masak dulu. Masukin aja santan biar lebih gurih sedikit. Cantik dia nih, cantik barang tuh. Pecah deh, pecah. Aku tes dulu. Baru dia mantep ya. Baru mantap. Nah, emang santan ya. Lomak kali. Baru lomak deh. Cuma kurang gula merah aja sedikit. Biasanya tuh bisa diganti pakai pekmes. Nah, pekmes di sini aku belum beli. Ya udah, jadi pakai apa adanya aja. Dan pastinya tetap enak kok. Pekmes itu kayak ganti gula merah kalau di sini. Hitam deh, hitam manis. Jadi mantap. Nah, kita tunggu aja sedikit lagi. BTW ini bubur yang kemarin dikasih sama tetangga aku. Aku nggak makan karena sampai itu mereka ngasih itu setelah maghrib ya, jam-jam 9 gitu kan. Tapi ya itu tadi, karena aku cuma sendiri kan, dan kebetulan yang ngasih 2 orang. Udah, kami nanti makan ini. Aku simpan di dalam kulkas dan dingin-dingin, kayaknya enak sih. Ini dia buburnya. Ini pakai ini orangnya beda. Bapak-bapak yang suka ngobrol sama suami aku pas pertama kali pindah di sini. Yang nunjukin juga rumah di sini ada disewa. Nah, ini ibu-ibu datang gitu tiba-tiba, nggak tahu teh siapa orang-orang sini. Pakai kayu manis ya, cinnamon. Nah, gitu deh. Nanti aku bagi-bagi bubur khas Indonesia. Oke, masakan hari ini udah kelar. Ini aku bikin smash potato-nya itu yang dari pregedel ancur tadi. Ini aku kasih susu, aku kasih tepung biar agak lebih lengket. Nah, ini aku buat mushroom sauce gitu. Mushroom sauce apa ya, mushroomnya, jamur, ya Allah, sos jamur saus gitu. Kasih susu juga sama tepung. Nah, ini santan aku dan ini bubur aku. Dan kita bakalan bagi-bagi ke tetangga yang ini, khusus yang ini. Kalau ini kita makan aja berdua. Dan ini ayamnya udah matang tanpa digoreng, dipanggang doang. Jadi lebih sehat. Oke, begitu deh semuanya. Dan sekarang kita mau makan dulu. Mau preparein makanan kita, habis itu kita bagi-bagi ini sama tetangga kita. Oke. Udah aku bagi jadi 4 mangkok ya. Ini mau aku antar ke mereka masing-masing. Mau lihat reaksinya, tapi kayaknya segan ya aku mau record orang tuh. Udahlah, aku kasih aja tanpa reaksi ya. Oke. See you, bye bye. Next aku bikin video lagi tentang berita-berita soal Turki, soal pria Turki, soal mertua Turki, soal dokumen. Nanti aku akan bikin videonya. Oke? Bye bye.